Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liniyatina wa limaqasidina lissalamati wa lis'adatid daruin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبل الله منا ومنكم استجب دعانا. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Seneng gak ya? Seneng gak ya sampai ke bulan Ramadan? Kemarin saya di pengajian Perum 3 itu, saya tanya gitu ke pengajian bapak-bapak ibu-ibu. Senang Pak Bu masuk Ramadan? Senang. Senang saumnya atau senang lebarannya? Senang lebarannya. Ibu-ibu kencang lebarannya Pak Ustaz. Oh senang lebarannya. Iya kayak kita dulu pasti anak-anak ya. Berarti masih anak-anak juga. Senang lebarannya bukan senang saumnya. Ya saum kan penderitaan ya. Saum itu penderitaan. Kalau lebaran mah kesenangan, makan-makan, harus makan. Ya wajar lah, memang manusiawi gitu ya. Nah itu kemarin di masjid Ridwan tuh, yang saya juga agak sedikit senyum sih. Kirain mau seneng saumnya gitu, ternyata seneng lebarannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya memang lebaran itu kan buat orang yang saum ya. Emang ada lebaran kalau nggak saum? Kan enggak. Berarti benar juga itu seneng lebaran itu benar. Berarti saum tuntas lebaran. Orang nggak saum kan nggak punya lebaran. Orang punya lebaran pasti punya saum. Cakep kan? Ya udahlah, nggak apa-apa begitu juga. Jadi untuk hormat, memang kita senang di bulan Ramadan. Kita ibadat banyak jenisnya. Ada saum, ada tilawah Quran, ada sholat tarawih, ada sodako. Oh banyak ibadatnya ya. Nah, rupanya gara-gara banyak ibadatnya banyak berita juga. Berita juga banyak Pak. Kalau suka buka medsos, banyak berita itu. 2 hari yang lalu kalau tidak salah, saya dikirimin medsos berita ceramahnya almarhum Ustadz Jawaz. Pernah dengar nama Jawaz? Apa namanya? Abdul Rahim Jawaz gitu. Udah meninggal tuh yang jidatnya hitam itu. Mungkin suka lihat ya. Ada masih di HP saya. Isi ceramahnya apa? Judulnya itu tidak berguna ceramah Ramadan. Gitu. Judulnya itu. Saya buka isinya iya. Apa itu ceramah tarawih? Enggak ada itu, Rasulullah enggak ada ceramah tarawih itu. Siang-siang dipanggil ke kantor ada ceramah Ramadan siang hari. Enggak ada itu. Enggak ada guna itu. Dulu saya suka diundang. Ini cerita nih. Jadi sebetulnya persoalan kita sedikit tapi mau dilama-lamain ya.
Namanya juga sambil ngabuburit, lama-lamin aja Pak Jun ya. Kata dia, itu nggak ada. Dulu saya pernah diundang sama Ustadz Hakim tuh. Tapi ini siaran beliau, kan beliau sudah meninggal. Cuman ceramah dulu waktu masih ada kali. Disebarkan oleh pengikutnya kali ya. Itu saya diundang sama Ustadz Hakim ke Jakarta kantor. Ternyata ceramah antara 12:30 sampai jam 1. Orang pada tidur gini. Saya ceramah dia pada tidur. Nggak ada gunanya itu ceramah bulan Ramadan siang-siang itu. Setengah jam itu, jam 12:30 sampai jam 1, karyawan pegawai itu butuh istirahat. Kalau perlu tidur dah dia siang nggak apa-apa. Memang nggak makan karena puasa. Ngapain ceramah? Nggak ada gunanya. Gitu kata dia ya. Cuman ada tambahan dikit. Ngapain itu ada ceramah-ceramah segala? Itu kemauan Ustadz kali ya katanya. Coba ada apa-apanya tuh ceramah. Gitu. Jadi saya simak. Oh nyindir Ustadz nih. Kalau ceramah itu pulangnya diamplopin. Gitu ceritanya. Enggak ada itu. Ceramah-ceramah Ramadan enggak ada gunanya. Ceramah Rasulullah enggak ada. Lalu nyerempet ke bid'ah tuh. Kalau betul-betul ceramah taraweh, ceramah Ramadan ada, pasti Rasulullah melakukan. Tuh gitu ujungnya. Pasti sahabat melakukan. Enggak ada itu. Begitu Pak. Jadi saya agak tersinggung juga, ngapain sekarang ada ceramah juga ini menjelang buka. Cuman saya bantah ya. Nah, itu diviralkan oleh pengikutnya rupanya ya. Saya bantah gini. Alasan dia kan nggak ada gunanya karena para pendengarnya kan suka ngantuk. Jadi buat apa ceramah juga orang mana? Nah, dari saya bilang gini, ya ngantuk mah beda-beda. Ada yang ngantuk, ada yang enggak juga kan. Bagi yang ngantuk mungkin nggak ada gunanya, bagi yang ngantuk barangkali. Tapi yang nggak ngantuk kan bisa dapat ilmu. Gitu. Jadi jangan dibilang tidak ada manfaatnya. Sebentar dulu saya bilang survei dulu itu. Tanya dulu para pesertanya, bener nggak ada gunanya? Kalau nggak ada gunanya sama sekali, ya udah nggak usah. Tapi kalau kata mereka, ya yang ngantuk-ngantuk, yang dengerin-dengerin, ya nggak apa-apa. Berarti bagi yang dengerin ada manfaatnya. Jadi saya bantah. Tidak semua ngantuk, ada yang mungkin dengerin dapat manfaat. Satu. Kedua, kalau gara-gara ngantuk maka ceramah tidak ada gunanya, berarti kalau Jumatan juga khutbah suka ada yang ngantuk juga ya. Berarti nggak usah dong, nggak usah khutbah dong. Iya kan nggak bisa begitu. Jangan berpedoman kepada yang ngantuknya gitu ya. 1-2 kan Jumat juga suka ada ngantuk itu. Saya tahu kok, orang saya juga pernah ngantuk jadi jemaah. Pernah saya dulu itu jadi jemaah. Sholat saya masih ingat, masih karyawan di Tangerang saya ya. Jadi istirahat jam Jumat itu saya sholat Jumatan ke satu masjid. Masjidnya itu adzannya sekali. Kemudian ada lantai 2. Kalau lagi Jumat angin sepoi-sepoi Pak. Kita istirahat kerja, itu ngantuk saya itu. Khutbah tuh gak ada sih Mak. Karena nyaman kali ya, enak angin sepoi-sepoi tengah hari. Kita sudah kerja dari pagi sampai hampir jam 12. Duduk itu langsung les. Jadi saya juga tahu bahwa Jumatan suka ada yang ngantuk, itu tahu. Ngalamin gitu ya. Tapi jangan gara-gara ada yang ngantuk lalu Jumatan tidak perlu. Nggak boleh begitu dong. Pengajian juga di mana-mana kalau diatur-atur, insya Allah ada manfaatnya ya. Itu yang saya kritisi itu tentang berita-berita yang cukup banyak dapat kiriman saya di bulan Ramadan itu, bervariasi beritanya. Jadi apa manfaatnya ini? Yang kedua tentang tadi itu, oh itu mah mau-maunya ustadz aja nawar-nawarin. Saya mau ceramah deh. Ternyata dia punya anak istri, dia bilang berarti itu untuk cari duit. Untuk itu saya juga bantah, saya bilang tergantung ustadznya. Tapi ustadznya ingat kepada nasihat, kepada fungsi para pembawa ilmu, para ulama warasatul anbiya, pasti polanya ngikutin Nabi karena ingin menyampaikan ajaran Nabi. Kalau tidak ada yang nyampein, putus itu ajaran Nabi Muhammad itu. Maka ada pewarisnya. Dalam hadis mah pewarisnya itu para ulama. Ya ustadz mudah-mudahan masuk ulama juga lah, walaupun ulama level dasar gitu lah, level awal. Tapi itu kalau mereka ingat kita ngikutin misi Nabi Muhammad dalam rangka menyampaikan ajarannya supaya jangan putus, maka kita jalani. Nah kalau para ustadz yang berpikir begitu, saya kira tidak tujuan utamanya itu adalah itu mah hanya hubungan baik aja antara jemaah dan para ustadz.
sehingga saling menyenangkan, saling menghormati. Itu ajalah, tidak semata-mata untuk mata pencaharian. Saya kira tidak begitu ya. Nah, itu sedikit berita. Nah, berita satu. Jadi saya mau ngumpulin berita aja ya. Berita kedua, dikirim lagi saya di medsos itu apa? Taraweh yang cepet banget. Pernah Bapak ada kiriman nggak? Itu yang ngirim itu grup saya dari Kuningan, Pak. Karena saya itu dianggap orang Kuningan, Pak. Jadi oleh orang Kuningan saya dimasukin grup orang Sunda Sakuningan. Itu grupnya itu, Pak. Dikira saya orang Kuningan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Memang ada teman di situ. Dah saya masuk. Dikirimin itu ya. Video sholat taraweh yang cepet banget itu. Satu yang ceramahnya itu kayak tradisional, musola tradisional, pakai sarung, cepet banget. Satu lagi imamnya itu anak muda, pakai celana cingkrang, tapi cepet juga. Itu videonya itu. Lalu dikomentari di bawah itu, ya, bahwa ini adalah apa namanya, saya lupa judulnya. Pokoknya itu menunjukkan bahwa sangat tidak baik lah masa sholat seperti itu. Saya kasih komentar di grup itu di bawahnya. Memangnya ada yang sholat taraweh kayak gini? Gitu saya bilang. Itu mah bikin-bikinan AI aja kali. Kan bisa AI bikin ya. Rekaman orang yang pelan jadi cepet kan bisa. Saya sindir. Emang ada yang begitu? Itu mah kali bikinan aja. Dikomentari. Ada Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz cepet begitu. Akhirnya saya kasih candaan lagi. Candaannya gini. Iya ya, mari kita hitung-hitungan, saya bilang gitu. Hitung-hitungan kecepatan sholat itu berapa kecepatannya. Ada yang pakai rumus apa nah? DPI apa namanya? Kecepatan itu pakai apa sih? Kalau kecepatan kapal laut apa tuh? Berapa mil per hour gitu, MPH ya. Mil per hour gitu ya. Macam-macam tuh bercanda, saya juga canda juga sih. Lalu saya hitungin, mari kita hitung-hitungan. Satu, Rasulullah SAW sholat malam, hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Sholat malam Rasulullah itu kalau sujud sama dengan kalian baca Quran 50 ayat. Sujud, Pak. Sujud Kangjeng Nabi kalau sholat malam sama dengan kalian, kata Siti Aisyah nih kan, yang cerita Siti Aisyah, seperti kalian baca Quran 50 ayat. Sujud, dan sujud itu tidak pernah lebih lama daripada berdiri, karena berdiri pasti lebih lama daripada sujud dan ruku. Lalu saya tanya, silahkan hitung tuh kecepatannya berapa. Kecepatan sholat Rasul ketika sujudnya saja sama dengan baca ayat Quran 50 ayat, ya, berarti berdirinya di riwayat lain kadang-kadang 100 ayat setelah Fatihah, kadang-kadang ada yang sampai 200 ayat. Pertanyaan saya, berapa kecepatan sholat Rasulullah ketika itu? Dah. Yang kedua, saya ungkapkan data semua. Yang kedua, menurut Abdullah bin Ahmad, Abdullah itu putranya Ahmad. Ahmad itu Ahmad bin Hambal. Beliau adalah pendiri madhab Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Kata putranya Imam Ahmad, dia cerita ada di kitab Musnad Imam Ahmad ini ya. Kalau tidak jilid 1 atau jilid 2 itu. Karena kitab beliau ada 16 jilid itu. Hadis Ahmad itu Musnad Imam Ahmad itu 16 jilid, tebal sekali. Diungkapkan, ayahku, kata anaknya, sholatnya sehari semalam tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Sholat Imam Ahmad sehari semalam tidak pernah kurang dari 300 ayat. Itu berlangsung dari masa muda beliau sampai usia 70. Ketika usia 70 dia masuk penjara oleh khalifah karena beda pendapat. Karena khalifahnya cenderung Mu'tazilah, Imam Ahmad cenderung ahli sunnah. Masuk penjara, termasuk dicambuk berkali-kali di penjara. Setelah di penjara, fisiknya lemah. Maka anaknya cerita, ayahku ketika itu menurunkan dari 300 rakaat menjadi 150 ayat sehari semalam sholatnya. Lalu saya tanya, kecepatannya berapa ya? Ini kan ngomong kecepatan nih. Ngomong kecepatan sholat nih.
Kecepatannya berapa? Saya ngiseng-ngiseng pakai komputer, Pak, pakai kalkulator. Kalau 300 rakaat dilaksanakan 5 jam, 5 jam. Itu 3 rakaat. Misalnya nih, ya. Ini hitung-hitungan kasar sih. Jatuhnya per satu rakaatnya 1,5 menit. Satu rakaatnya. Oh, berarti normal lah. Kita juga satu rakaatnya berapa menit ya? Ya segitulah ya. 1,5 menit lah kita juga ya. Itu kalau full 5 jam tidak berhenti-henti sholat 3 rakaat. Iseng-iseng nanti Bapak takut saya salah ngitung ya, kalkulator saya error gitu gimana sih. Nah, jadi hitung-hitung berarti 1 rakaat beliau 1,5 menit. Mirip-mirip kita kalau gitu. Kita juga tidak terlalu lama, tidak sebentar. Kalau 5 jam. Boleh jadi juga dia lebih cepat lagi. Kenapa? Karena beliau menyusun kitab. Kitabnya banyak dia. Berarti sehari semalam itu tidak semata-mata sholat dong. Kegiatannya banyak. Belum ngajarin muridnya, banyak muridnya. Belum dia nyusun kitab. Kitab beliau banyak. Berarti boleh jadi tidak sampai 5 jam mencanangkan perharinya. Nah ini saya iseng-iseng hitung aja ya. Tapi Bapak bisa bayangin kecepatan. Nah jadi dari situ saya berkesimpulan, Rasul kalau sampai sujudnya 550 ayat berarti lambat sholatnya, lama. Dan itu memang ada riwayatnya. Sehingga sholat malam Rasul itu sudah hampir mentok sahur. Ya, jemaah sudah gelisah nih, jangan-jangan nggak kebagian waktu sahur nih, sholat terus nggak berhenti-berhenti gitu ya. Berarti itu lambat. Nah, Imam Ahmad cenderung kayaknya normal nih. Normal cepet lah. Normal cepet gitu ya. Terusin lagi. Tarawih di Mekah, di Madinah menamatkan Quran. Ada yang menamatkan sepekan, ada yang mengatakan sebulan. Ya, tamatnya itu. Lalu rakaatnya di Mekah itu 20 rakaat diselingi dengan tawaf setiap 4 rakaat. 4 rakaat sholat tarawih, 2 rakaat istirahat. Istirahatnya tawaf mereka. Udah tawaf 2 rakaat tawaf lagi. Itu di Mekah. Itu lama seperti itu dari zaman Imam Syafi'i. Ya. Ketika Imam Syafi'i ke Madinah, ketemu dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik ternyata sholatnya lebih suka 36 ayat di Madinah. 36 rakaat maksud saya. Kenapa? Karena nggak mau kalah dengan Mekah. Kalau Mekah itu ada tawaf, Madinah nggak ada tawaf. Tapi jangan mau kalah pahala. Kan tawaf dengan sholat itu sama-sama ibadah, Pak. Sama-sama harus punya wudhu. Pahalanya besar. Maka orang Madinah itu pada zaman Imam Malik nggak mau kalah. Akhirnya kalau gitu kita jangan jangan tidak bisa tawaf, tapi kita jangan kalah pahala, tambah rakaatnya. Maka setiap istirahatnya orang Mekah, ibarat di Mekah itu istirahat, diisi tawaf, diisi lagi 4 rakaat lagi oleh Imam Malik di Madinah. Jadi total 36 rakaat. Kebetulan, Imam Syafi'i keluarin fatwa. Itu hanya berlaku di Madinah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Satu, Madinah kota yang suci, kota mulia, tempat Kangjeng Rasul. Jadi di negeri lain mah jangan sampai 36. Itu kata Imam Syafi'i, Pak. Cukup sama dengan Mekah. 20 saja, jangan 36. Ya. Kemudian, ini juga saya membantah uraian salah satu ustadz yang mengatakan kalau kurang dari 20, ada ustadz begini mengatakan kalau kita terlambat sehingga tidak kebagian 20, kebagiannya cuman 16. Maka yang 4 nanti kita masbuk, belakangan kita lengkapin. Kata satu ustaz. Dibantah oleh ustaz yang lain, enggak usah. Tarawih itu 16 rakaat juga boleh. 12 juga boleh, 10 juga boleh, 8 juga boleh, 2 juga boleh. Itu kata ustaz. Dalam arti 2 boleh. Kalau diumumin, kita sholat tarawih 2 rakaat yuk. Kan boleh.
Saya bilang itu mah bukan mendorong semangat, itu bikin orang males, itu aduh aja. Jadi yang tadi yang Ustadz pertama yang mengatakan kalau 20 kita tidak lengkap, kurang 4 rakaat misalnya, yang 4-nya kita sholat sendiri. Itu kata sebenarnya. Itu saya setuju. Kenapa? Karena saya temukan dalam sejarah tarawih, Pak. Kenapa antara 4 rakaat ada istirahat? Ini uraian ulama nih, bukan uraian saya. Setelah 4 rakaat ada istirahat, itu istirahat dipakai untuk apa? Ada yang dipakai untuk istirahat doang, karena capek, karena supaya tidak terlalu lelah. Ada yang dipakai untuk masbuk tadi, Pak. Yang tadi datangnya terlambat, itu saat orang istirahat, dia mah nutup kekurangannya. Itu ada di kitab itu, manfaatnya. Berarti tetap targetnya adalah 20 rakaat. Ini ada, Pak, banyaklah di kitab sejarah tarik kalau baca. Tapi rata-rata kan orang tidak mau baca sejarah, bacanya hadits, kata orang ini aja ya. Nah, jadi saya kira itu. Nah, lalu saya umumkan, kira-kira kecepatannya berapa? Ketika di Madinah 36 rakaat, bahkan ada Abul Aswadu sampai 48 rakaat, ada juga tuh di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti kecepatannya berapa? Kalau lambat, Pak, pasti tidak cukup waktu. Berarti disesuaikan dengan kepentingan, dengan tujuannya mau sekian rakaat, kecepatannya disesuaikan. Nah, jadi saya ulangi, ada yang lambat banget, Kangjeng Nabi contohnya tadi, ada yang cepat, ya, ada yang sederhana. Nah, satu lagi, apa pernah Rasulullah sholat cepat? Nah, ini lagi. Tadi saya cerita lambatnya nih. Pernah Rasulullah sholat cepat nggak? Rupanya pernah. Siti Aisyah lagi yang cerita, yaitu sholat sunnah subuh. Siti Aisyah melihat Rasulullah kok sholatnya cepat, sampai keluar kata, ini ada di hadis Bukhari ini, sampai dia berkata, ini Rasul baca Fatihah enggak kok sholatnya cepat gitu. Sampai ada pikiran Rasul baca Fatihah enggak, curiga Nabi Muhammad sholatnya cepat, pasti baca dong, kan Fatihah itu tidak boleh tidak dibaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tapi bacanya pasti cepat. Karena Siti Aisyah mengatakan begitu. Nah, jadi dari semua itu informasi Bapak yang terhormat, sholat itu kecepatannya bervariasi sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa cepat, bisa pertengahan, bisa lambat sesuai dengan kepentingan dan kemampuan kita masing-masing. Lalu Rasulullah selain mempraktikkan pernah lambat banget, pernah cepat banget, Rasul beri petunjuk nih kepada Ubay, kalau tidak salah Ubay ya. Ubay itu kan penghafal Quran. Ketika dia ngimamin sholat Isya di kampungnya, ternyata pilih bacaan yang panjang, lama. Lalu terjadilah peristiwa, jemaahnya itu ada yang punya kepentingan. Apa kepentingannya? Giliran menyirami kebun kurma. Karena musim panas, kurang air, nyiramin kebun kurma giliran. Jadi nih, jam sekian, kalau ibarat sekarang mah ya, sekian-sekian, kebun ini digilir air tuh mengalir kemana-mana gitu. Nah, yang punya giliran nyiramin ini imam lama amat ngimaminnya. Kalau saja saya terusin berjamaah, itu saya nggak kebagian air itu kurma saya. Akhirnya dia mendahului imam, selesai lebih cepat daripada imam, pulang nyiramin kurma. Rupanya di sampingnya tahu ada yang pulang, muncullah heboh. Itu orang munafik tuh, sholat belum selesai udah pulang, munafik itu orang. Ceritalah si A orang munafik, sekampung geger. Karena geger sampailah ke Rasulullah ke Madinah beritanya, prihatin beliau. Waduh, prihatin sampai ada tuduh orang munafik segala. Dipanggil lah itu orang yang dituduh munafik itu. Kamu kenapa sholat kok bisa begitu? Imam belum selesai kamu sudah pulang. Lalu curhat dia, begini Rasulullah, Ubay bacanya panjang banget bacaannya. Saya kan mau nyiramin kurma saya. Kalau enggak saya nggak kebagian, kurma saya mati saya kalau ngikutin dia. Saya pulang duluan. Nah, dia curhat.
Rasul bijaksana betul. Oh begitu. Kalau gitu panggil Ubaynya. Bay, sini Bay. Nih bukti. Jadi jangan kamu bikin fitnah. Rasul menggunakan kata-kata fitnah. Jangan menyebarkan fitnah ya. Gara-gara kamu ya. Nanti orang tidak suka untuk sholat itu. Karena kamu terlalu lama. Jadi sampai ada peristiwa. Oh akhirnya beliau mengerti. Lalu Rasul beri petunjuk. Ya teguran itu. Jangan sampai gara-gara sholat jadi berantakan, itu fitnah namanya. Karena sholat jadi tidak beres, orang lain menyebut, oh sholat berantakan. Itu fitnah. Jangan menyebabkan terjadinya fitnah. Lalu kata Rasul, bacalah yang sederhana, supaya orang bisa ikut. Jemaah beda-beda, ada yang kuat, ada yang kurang kuat, ada yang... Lalu Rasul beri contoh Pak. Contoh pilihan. Ternyata pilihannya itu lumayan juga Pak. Kata Rasul bacalah surat Wadduha. Ini sebagai pilihan nih, contoh. Atau Wasyamsi. Wadduha itu panjangnya sama dengan Fatihah. Itu kalau ngimamin. Dipakailah pedoman oleh para ulama. Ketika ngimamin sholat fardu, standarnya itu suratnya. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah ya, jadi itu sekelumit bagaimana peristiwa zaman Kanjeng Rasul. Kemudian Ustadz Dasaad Latif di video itu dia kan Ustadz kocak itu. Kalau ceramah itu bikin ketawa orang di mana-mana. Dia mengkritik ustadz-ustadz muda yang sedang pinter hafal Quran ngimamin. Maka ngimamin dia dengan baca Al-Quran. Karena dia hafal, baca yang panjang. Dibaca di tengah-tengah. Tengah-tengah surat. Wah, karena dia sedang hobi baca Quran. Memang hafal banyak. Baca gitu. Dikritik sama Ustadz Dasaad Latif itu. Mungkin Bapak ada yang suka lihat videonya ya. Kenapa? Ada jemaah yang protes. Satu, kelamaan. Akhirnya saya ngantuk. Ada yang tidak nyimak lagi lah. Gara-gara bacaannya panjang. Kedua, nggak bisa khusyuk, kagak ngerti ayatnya, entah surat apa, dipilih surat apa, aku nggak ngerti. Ketika imam macet bacaannya, nggak ada yang bisa betulin. Orang bacanya kata dia surat Al-Anfal ayat 40 sampai 75. Apa itu isinya? Jemaah juga bengong aja dengerin, cuma dia yang tahu. Ternyata dia yang tahu itu juga macet juga, lupa. Semua orang nggak bisa betulin tuh begitu sambil ketawa-ketawa ya. Ustadz Dasaad kan orangnya kocak. Itu problematika berjamaah yang akhirnya kesimpulan berjamaah itu harus bijaksana, baik imam maupun makmum. Ya, bagaimana nyamannya ibadat dengan baik bisa diikuti oleh imam maupun oleh makmum dengan nyaman. Sekarang pengalaman saya pribadi. Di kampung ya, di kampung saya itu yang suka ngimamin itu zaman saya masih kecil itu 3. 1 kakek saya, 2 ayah saya, ayah itu mantu dari kakek sebetulnya. 3 santri ayah saya, termasuk santri seniornya. Kalau di perasaan disebutnya lurah itu, lurah pesantren gitu ya, santri senior. Nah itu yang suka ngimamin bulan Ramadan gantian. Kecepatannya beda-beda. Nah, kakek saya itu lambat, namanya kakek. Santri itu kenceng banget. Wih, itu kecepatan bus. Bus benar. Cepet banget nih santri saya, santrinya. Yo, cepat. Nah, pertengahan ayah saya. Termasuk tidak tercepat, terlambat. Ini pengalaman masa kecil saja, Pak. Jadi saya di kampung sampai tahun berapa ya? Saya merantau tahun 70, merantau ke Bandung. SMA saya di Bandung sampai 72. Lalu setahun saya pulang, berangkat lagi ke Jakarta 73, sampai sekarang saya merantau gitu ya. Jadi saya kurang tahu perkembangan di kampung, tapi itu masa kecil saya begitu. Nah, dibanding pengalaman masa kecil dibanding dengan teori yang saya baca dalam beberapa kitab ya, dari Rasulullah maupun dari para ulama terdahulu, jadi betul kesimpulannya begitu aja. Sholat berjamaah itu kecepatannya harus nyaman buat semua pihak, baik imam maupun makmum itu nyaman. Ada kecenderungan yang sholat tarawih 20
Kan 20 itu rakaatnya banyak, maka sering memilih ayat yang pendek. Itu maklum lah, nggak apa-apa. Yang penting sah. Karena satu ayat pun sah sebetulnya. Apalagi satu surat, sah betul. Walaupun suratnya pendek. Nah, kemudian kecepatan tumakninahnya juga diringkas. Tidak terlalu lama tumakninahnya. Tapi harus cukup tumakninah. Nah, jadi itu kalau begitu pilihan boleh? Boleh. Jadi ukurannya masih sah nggak sholat itu? Ini dari sisi sah tidaknya ya. Kalau bacaannya benar, tajwidnya benar, tumakninahnya benar, semua rukunnya terpenuhi, sholat sudah sah secepat apapun. Ya, kalau saya ulangi, bacaannya benar, tumakninahnya benar, syarat rukunnya terpenuhi, sholat itu sah secepat apapun. Tapi pasti ada batas tertentu di mana kecepatan yang keterlaluan mungkin tumakninah juga tidak terpenuhi, bacaan juga tidak betul makhrajnya, tidak betul tajwidnya, bisa terjadi. Jadi ada batasan di mana masih tetap bacaan itu benar, masih tetap tumakninah itu sah jika kecepatannya seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, karena ini berjamaah bukan sendirian, maka ada pertimbangan para jemaah, pertimbangan para makmum supaya enak diikuti. Pertimbangan ini sesuai dengan syariat tadi, sesuai dengan anjuran Rasul ketika ada kasus tadi. Kan pertimbangannya jemaah itu. Berarti kita sesuai dengan sunnah, mempertimbangkan kondisi jemaah itu adalah diharuskan. Karena Rasul juga memberi contoh pertimbangan para makmum supaya semuanya lancar dengan baik. Nah, itulah benda hormat teorinya ya. Jadi ada yang cepat sekali, ada yang pertengahan, ada yang lambat. Secepat apapun silahkan kalau masih benar tumakninahnya, benar bacaannya, syarat rukunnya terpenuhi. Lambat seperti apapun juga boleh, asal satu, syarat rukunnya terpenuhi, dan kalau jadi makmum, kalau jadi imam, makmumnya semuanya ridho dan dapat mengikuti dengan baik. Ini terjadi pada zaman Kangjeng Nabi tadi, yang sholatnya hampir mepet subuh. Jemaah agak ngedumel dikit, tapi taat aja, terpaksa tapi taatnya kali ya, karena sudah mepet mau hampir subuh itu. Maka dari situ, tapi Rasul tidak bisa disalahkan. Kenapa? Rasul kan tarawihnya nggak ngajak orang lain, salah sendiri ngikutin, gitu Pak. Rasul itu kalau tarawih, sholat malam Ramadan nggak ngajak Pak, nggak tarawih, enggak itu, berdiri aja sholat aja sendiri. Tapi para sahabat ngeliatin Rasul kepingin ngikutin, jadi nggak ngajak. Jadi kalau Rasul karena beliau senangnya panjang, lalu para jemaah itu merasa keberatan, salah sendiri ngikutin, gitu Pak. Tapi kalau sudah jadi kesepakatan kita sama sholat, tentu perlu juga sepakat juga kecepatannya, gitu. Ya, kalau Rasul mah nggak bisa disalahin, lama juga Pak, karena beliau sholat sendiri kok, mereka ngikutin. Ngikutin ya harus ikut imam. Kalau sudah ngikutin niat bermakmum mengikut, mau cepat ikut mau gitu ya. Tapi kalau sudah kesepakatan, maka perlu kesepakatan juga tentang sejauh mana kecepatannya. Saya pernah dulu jarang ngimamin di luar saya. Suatu saat saya diminta ngimamin di RW 14. Saya kan RW 12. Saya pertama kali ngimamin di RW 15 waktu itu. Al-Mustaqimin. Saya datang ke situ karena diminta, udahlah saya ngimamin, nggak diminta ngimamin. Saya tuh belum nanya nih, sholat di sini 20 rakaat cepat apa lambat? Nggak nanya dulu saya, harusnya mah nanya itu. Supaya kita bisa menyesuaikan. Main sholat aja saya ngimamin Pak. Tapi ada feeling, saya sholat normal dah. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, saya normal aja pikiran saya. Nanti soal protes tidaknya belakangan. Baru 2 rakaat saya berdiri dulu Pak. Bapak Ibu, kecepatan nggak saya sholat atau kelambatan? Saya gitu dulu Pak. Kata jemaah enggak, cukup. Alhamdulillah, berarti cukup itu. Jalan terus. Andai kata mau kecepatan Pak, saya akan lambatin. Saya siap, karena demi kebaikan bersama. Kalau kecepatan Pak, saya akan lambatin. Kalau lambat amat Pak Ustadz, nah kecepetin dikit lah. Jadi sholat itu
sebetulnya mudah ya. Jadi ini saya cerita panjang lebar ya, tentang kecepatan sholat itu ya. Jadi saya tidak menyalahkan yang cepat sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan sholat. Syarat rukunnya terjaga ya. Tidak menyalahin juga yang lambat. Tapi ketika berjamaah maka kita harus mengerti bahwa supaya bisa diikuti dengan baik oleh semuanya. Bukan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mah itu bebas ya. Jadi kalau sholat berjamaah maka ridho dan kenyamanan para jemaah itu menjadi pertimbangan setiap imam. Ya, kalau tidak salah sudah saya sampaikan di sini tempo hari itu hadisnya ya. Sholat berjamaah di mana imamnya tidak disukai oleh makmum, kan sudah sampaikan. Sholat berjamaah imamnya tidak disukai oleh makmum, maka sholat imam tidak nyampe kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ridhonya makmum itu menjadi ukuran juga. Kalau boleh saya katakan menjadi persyaratan itu. Syarat sholat berjamaah supaya sempurna termasuk imamnya. Jadi kalau begitu komunikasi ya, kuncinya komunikasi Pak Ustadz. Komunikasi yang baik antara makmum dan imam itu perlu dengan hati ke hati. Tinggal bilang kalau ada imam kelambatan, Mas jangan terlalu lambat ya, karena kami ini nggak kuat berdiri lama-lama. Saya ingat dulu almarhum Pak Dirman, RW 7, sholatnya di sini nih. Itu saya ngeluh Pak Ustadz, kalau saya ini kan asam urat sakit saya kalau sujud lama-lama nggak kuat. Itu jadi pikiran saya. Berarti saya jangan lama-lama. Itu kok komunikasi itu. Harapan kita ada lagi Pak. Rata-rata Ustadz suka ada imam yang kalau sujud terakhir lama. Ada yang begitu. Katanya di situ saatnya kita memperbanyak doa. Boleh saja sih sebetulnya ya. Tadi kan Rasulullah sujudnya sama dengan 50 ayat. Kita mah belum apa-apanya berarti kan. Tapi ini kan berjamaah. Diharkit nih Pak. Lalu usul Pak Ustadz, saya punya penyakit migrain. Kalau sujud lama-lama saya sakit Pak. Jadi saya kalau imam lama nggak bisa ngikutin saya. Itu, berarti sampai sekarang saya nggak pernah itu di lama-lamain itu. Karena saya ingat itu seorang sahabat saya di Harkit yang begitu. Jadi ujungnya komunikasi Pak. Jadi kita silakan secara terbuka antara imam dan makmum seperti apa sholat yang nyaman buat semuanya. Jadi semua orang dengan hati terbuka senang mengikutinya. Saya kira begitu intinya Pak ya. Termasuk di masjid ini, di masjid lain juga sama. Di masjid kami RW 12 juga sama. Suka ada keluhan-keluhan. Tapi saya mencoba menetralisir dengan cara bijak, berada di tengah-tengah antara yang kepingin cepat, ada yang pingin cepat juga sih. Anak-anak muda itu pinginnya cepat itu Pak. Anak muda yang dari pesantren itu kadang-kadang. Nah, maka saya ada sedikit analisis saya, dugaan saya ya. Kenapa banyak masjid-masjid zaman dulu saya masih kecil itu, kalau sholat tarawih itu terutama yang 20 rakaat itu suka cepat. Jadi saya coba menduga-duga nih, tapi ini dugaan bisa salah ya. Rata-rata yang ngimamin di masjid-masjid yang biasanya cepat itu biasanya anak santri itu. Anak santri yang mungkin masih mondok atau memang jebolan pondok. Nah, saya pernah di pondok. Di pondok itu memang rata-rata kiai nggak ngimamin sholat tarawih Pak. Yang ngimamin tarawih di pondok-pondok rata-rata bukan kiai, santri Pak. Kiai itu bisa jadi sholatnya sendiri Pak. Ya, jadi santri-santri itu ambil gak santri senior, itu suruh ngimamin itu. Nah, santri itu kan anak muda, seneng dia kalau cepat gitu ya. Nah, mungkin oleh kiainya juga dibiarin aja lah. Yang penting pada batas tertentu dia masih sah gitu. Nah, akhirnya dia pulanglah santri ke kampungnya. Ketika di kampungnya dipraktikkan tuh kayak di pondok itu. Tidak tahu di pondok mah anak muda semua, bukan cuma muda, anak-anak kadang-kadang. Di masyarakat tuh banyak yang sudah tua-tua. Tuh muncullah tidak disesuaikan. Kebiasaan di pondok cepat dipraktekkan di kampungnya. Padahal di kampung macam-macam orang itu. Nah, disinilah barangkali analisis saya ya. Banyak kejadian seperti itu. Termasuk dulu di kampung saya begitu, di tetangga kampung juga seperti itu. Kayaknya seperti itu. Jadi kepada para santri yang memang biasa cepat, misalnya seperti itu,
ketika terjun ke masyarakat, perhatikan kondisi masyarakat. Seperti saran Ustadz Dasaad juga berlaku kepada para santri, para ustadz yang penghafal Quran, yang banyak hafalannya, ketika praktik di masyarakat sesuaikan juga. Ya, saya pernah menyebut begini, Pak. Ketika saya menerangkan dalam kitab fikih, yang terbaik memilih surat itu apa gitu. Ternyata para ulama hampir semua sepakat terbaik memilih surat ada surat yang dibaca itu selesai. Satu surat. Bukan tanggung setengah surat, sepertiga surat atau sebagian saja. Itu sepakat semua ahli fikih. Karena Rasul itu juga begitu. Setiap sholat fardu tidak pernah memotong surat. Kalau toh dipotong dua. Suratnya panjang, separuh rakaat pertama, separuh kedua, selesai. Itu kebiasaan Rasul. Sehingga para ulama hampir semua sepakat memilih surat itulah surat yang tamat ketika sholat. Itu terbaik. Tapi hukumnya walaupun tidak tamat satu ayat pun asal maknanya selesai itu sah. Itu sekedar sah. Nah, ini kan soal pilihan ya. Pilihan surat panjang. Nah, jadi ketika saya menerangkan itu ada yang bicara, Ustadz juga, Pak Ustadz, kalau saya mohon maaf ya, apa saya menyelisihi sunnah enggak ya? Karena saya suka senang milih di tengah-tengah Pak Ustadz. Surat Al-Anfal yang panjang saya pilih ain ini sampai ain ini. Surat Al-Hasr ini, ya, Al-Mu'minun saya pilih. Sekarang saya pilih tengah-tengah. Kenapa? Saya pilih temanya. Kalau temanya tentang tijaroh, ini urusan tijaroh nih di sini nih. Temanya puasa nih di sini nih. Temanya rumah tangga ini. Jadi saya sholat pilih tema Pak Ustadz. Akhirnya saya pilih tengah-tengah surat. Rupanya dia jago barangkali ya. Banyak hafal Quran rupanya dia. Mungkin hafal juga barangkali Ustadz itu. Gimana itu menyalahi sunnah enggak? Setahu saya sih tidak. Itu boleh-boleh saja. Tapi tadi itu resikonya kayak Ustadz Dasaad itu. Kalau dia lupa, tidak ada orang bisa betulin. Bisa berantakan sholat itu Pak. Dicoba lagi, salah lagi. Dicoba lagi, salah lagi. Akhirnya jemaahnya hilang kekhusyuannya. Gara-gara berturut-turut keliru. Nah itu resiko. Kedua, sholat itu bukan khutbah. Tidak usah pilih tema sesuai dengan pilihan kita. Tidak usah. Karena untuk sholat, seluruh surat di dalam Al-Quran temanya cocok buat sholat. Sholat maghrib, baca kulhu, cocok nggak? Cocok dong kemahaesaan Allah. Baca kuliah, cocok dong tentang prinsip akidah dan ibadah. Baca surat Al-Kautsar, cocok dong untuk mengingatkan kita bahwa Rasulullah telah diberi nikmat terbesar. Orang yang khianat pasti celaka, kita pun membutuhkan kondisi seperti itu. Ketika Isa dibaca surat Al-Ma'un, cocok juga. Jadi sebetulnya Pak, semua ayat Quran, semua surat Quran cocok dibaca sholat apapun. Itu satu. Walaupun Nabi Muhammad dalam praktiknya sering memilih surat tertentu, tapi tidak harus. Contoh, Jumat beliau memilih Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Bukan tidak boleh yang lain. Tapi Rasul suka itu. Gitu. Idul Fitri Idul Adha juga suka itu. Atau yang lainnya Hal Atal Ihsan dan sebagainya. Itu adalah pilihan beliau. Isa beliau suka surat Wattini. Tapi bukan berarti kalau surat lain tidak cocok temanya. Jadi jawaban saya berbeda sebetulnya cara memilih. Ketika kita akan khutbah memilih ayat tertentu sesuai tema uraian kita, dan ketika sholat memilih surat apa atau ayat apa. Jadi oleh karena itu dalam fikih ayat apapun, surat apapun untuk sholat sah dibaca ya dalam kesunahan bacaan itu. Cuman saja kalau toh ayat harus sesuai, harus tuntas pembahasannya, jangan menggantung. Nah kira-kira begitu Bapak Hormat ya. Jadi saya simpulkan ya, kesimpulannya adalah bahwa
sholat kita, khususnya kita sedang menjalani tarawih, maka baguslah silahkan lanjutkan dengan semangat ibadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Teknis pelaksanaannya, kalau dirasa terlalu cepat dirasakan oleh para jemaah, silahkan jemaah dengan baik-baik menyampaikan kepada imamnya yang terlalu cepat. Mohon dikurangi dikit Pak, karena kami ini kayaknya agak susah ngikutinnya. Dengan oh terima kasih, nanti saya kurangi. Kata imam pasti begitu ya. Ada lagi yang lama banget, Pak Ustadz jangan lama-lama dong. Sudah 20 rakaat, suratnya panjang-panjang lagi. Kan saya itu kadang-kadang suka cepet mules saya kalau kelamaan. Nah, jadi itu banyak kan, kita terima itu usulan begitu. Ya, jadi ada yang, maaf ya, ada orang tua itu kadang-kadang suka pingin kamar kecil Pak. Saya kemarin, waktu penutupan taklim di ibu-ibu, permintaan ibu-ibu di RW kami itu ingin sholat tasbih sebagai penutup pengajian Pak Ustadz. Ibu-ibu mohon Pak Ustadz memimpin sholat tasbih, pengajian di rumah-rumah. Oh insya Allah siap. Nah Bapak bayangin sholat tasbih kan lumayan lama itu. Udah saya ulangi, satu rakaat kan 75 tasbih, diselipkan 75 tasbih. Rakaat kedua 75, jadi 150 tasbih. Tiba-tiba terpikir oleh saya, ini ibu-ibu ini udah banyak yang, ada yang duduk sholatnya juga gitu ya. Berarti sudah ya lanjut-lanjut semualah. Usia-usia saya gitu 70-an ke atas itu. Saya terpikir, kayaknya ibu-ibu ada yang pingin pipis nih dalam hati nih. Cuman akhirnya saya prek dulu tuh 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, takut ada yang pingin kamar kecil, silahkan sebelum kita lanjutkan 2 rakaat lagi. Bener aja pada bar, oh ibu, bayangin kalau saya terusin Pak, saya diemain sama ibu-ibu. Kan cukup berapa menit itu, 2 rakaat itu lama. Tiba-tiba, padahal biasanya saya nggak begitu Pak, biasanya jalan terus saya, dua biasanya. Kemarin tiba-tiba ada film, ini ibu-ibu dalam hati itu ya, berarti saya tidak khusus sholatnya ya. Tidak khusus sholatnya, tapi maaf ya, kalau saya sedang sholat terpikir kondisi makmum itu khusyuk apa tidak Pak? Bagian dari khusyuk apa bukan? Nah ini ya, kalau sedang ngimamin tiba-tiba imam ingat kondisi makmum, termasuk khusyuk apa tidak tuh si imam? Enggak ya, enggak khusyuk ya. Enggak khusyuk ya berarti ya, karena tidak ingat kepada Allah ya. Ternyata ada definisi lain Pak. Khusyuk itu bukan lupa segala sesuatu, hanya Allah. Sebab kalau begitu berarti kita rakaat pun lupa. Betul nggak Pak? Kalau cuman ingat Allah doang, tidak ingat yang lain, berarti Bapak rakaat pun bisa lupa. Saya ini udah berapa rakaat? Karena saya ingat Allah terus, ya kayak gimana sholatnya? Berarti ingatan kita yang ada kaitan dengan sholat tidak mengurangi kekhusyuan, karena tetap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman ya. Jadi dengan saya ingat seperti kemarin, akhirnya alhamdulillah sholat tasbih itu 2 rakaat. Saya persilakan ibu-ibu kamar kecil yang ternyata betul hampir separuhnya itu pingin ke kamar kecil dulu. Saya itu mulai lagi dengan fresh, lancar. Nah, jadi akhirnya tadi kondisi makmum harus menjadi pertimbangan imam supaya dengan nyaman dapat diikuti baik-baik oleh semuanya. Begitu Pak Hormat, kurang lebih tema kita pada sore ini. Sambil ngabuburit kita bincang-bincang tentang bagaimana teknis pelaksanaan sholat sunnah terutama tarawih ya. Karena tarawih itu menjadi sholat khusus di bulan Ramadan, digemari oleh semua umat Islam. Caranya bermacam-macam, tapi kesimpulannya dari sisi kecepatan, maka mana yang paling ideal, ada yang paling nyaman buat semuanya. Tidak terlalu cepat sebab sulit diikuti, tidak terlalu lambat sebabnya di kelamaan waktunya juga memberatkan bagi jemaah. Ya, jadi kalau gitu pantaslah Rasulullah sempat berpikir Pak, kenapa tidak tiap malam memimpin sholat tarawih Nabi Muhammad? Itu ditanya oleh sahabat. Cuman 3 malam, itu pun tidak ngajak sebetulnya Rasulullah itu. Ketika ditanya kenapa, jawabannya, aku takut sholat ini oleh Allah tiba-tiba
ditetapkan hukumnya fardu, maka akan berat bagi umatku. Gitu Pak. Sehingga Rasulullah menghindar, akhirnya tetap hukumnya sunnah sampai saat ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad tidak mau memberatkan kepada Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Silakan kalau ada yang ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا ilaha illahu. Baik, terima kasih. Karena dalam mazhab Syafi'i, makmum juga tetap wajib membaca. Kesempatannya karena waktu imam baca Fatihah wa ilallahi turja'ul selesai imam Fatihah setelah amin. Tapi suratnya pendek banget. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Karena kalau mendahului kan tidak boleh mendahului imam, Pak. كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Assalamualaikum. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. Tapi boleh itu, tapi jangan dari alhamdulillah, paling tidak dari tengah-tengahnya. Ketika iya karena kita boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan keputus sama amin Pak Ustaz. Saya mah baru inna siratal qur'an yang said, imam sudah wala tolin, kan amin Pak Ustaz. Boleh nggak keputus sama amin? Boleh.
mengikuti وما sunnah, يعمر من معمر ولا ينقص من عمره tapi kalau baca Fatihah kita mendahului إلا imam في itu tidak boleh, karena imam كتاب bacanya keras. إن Imam bacaan pendek kita ذلك على bacaan pelan gak الله apa-apa. Seperti Isya dia kan يسير dekat ketiga keempat kan وما pelan itu. يستوي البحران kita هذا fakta-nya عذب kita mendahului فرات imam, tapi sama-sama pelan, sama-sama tidak ada suaranya kedengaran. Boleh itu شرابه mah. Yang sirnya وهذا kita ملح bacaan mendahului. Tapi kalau bacaan imam keras kita أجاج tidak boleh mendahului. ومن كل تأكلون لحما Begitu ya. Jadi saya simpulkan nih, Pak Ustadz وتستخرجون حلية تلبسونها Jadi katanya Pak Ustadz وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Kalau kelambatan dulu ini kalau karena ada yang lambat juga, saya juga bikin protes, ada yang lambat Pak. Di satu masjid Pak, imam tarawih, 8 rakaat. Bacaannya bukan cuma sholatnya lambat, bacaannya lambat-lambat tiba. Kalau saya bilang lambat baik itu, kayak kiroat Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تزر وازرة يسألونك عن الأنفال. Sholat begitu bacaannya kelamaan Pak. Jangan kayak kiroat Muammar Zita itu lebay. Tapi saya menduga إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير 20 masukan cepat banget, ولا الظلمات ولا النور itu termasuk demonstratif sebetulnya itu. ولا الظل ولا الحرور. Saya ingin tunjukin sholat yang benar itu begini, bukan cepat-cepat ada Ustadz Amin Sardi misalnya atau seperti Pak Ustadz Kholis cepat banget nih sholat tarawih yang benar begini dibacalah ya Allah, lebih lambat daripada sholat isya. Bacaannya juga itu sebetulnya lebay, keterlaluan juga. Karena sholat bacaan sholat itu ada di kecepatan pertengahan. Kiroat itu baca Quran ada 3 Pak, di kecepatan. Ada yang bacaan lambat, tahqiq namanya seperti sedang kiroat itu. Sedang apa namanya itu dengan kiroat hati dan sebagainya itu adalah tahqiq. Ada yang cepat banget, itu yang cepat banget itu untuk orang menghafal Quran. Para hufaz, para tahfidz, yang hufaz itu Quran kan harus tidak boleh lupa itu. Maka dia dibaca itu aja, itu cepat, itu silahkan itu. Saya sering ketemu di Mekah, di Madinah itu yang menghafal Quran itu dia sudah duduk baca Quran terus itu sudah apa, itu cepat sekali. Nah sholat itu ada di pertengahan Pak.
antara qiraat ثم cepat dan lambat أخذت itu untuk bacaan الذين sholat. كفروا Jadi tidak bagus فكيف juga sholat كان terlalu cepat seperti yang hafalan tadi, sholat terlalu lambat نكير seperti yang tahqiq tadi. ألم تر Jadi itu sebetulnya أن kalau tahu الله anjuran dalam أنزل من adab mengimami sholat dalam السماء bacaan itu akan normal saja, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. فأخرجنا Itu ya. به Ada saya menemukan juga ثمرات kalau Bapak menemukan yang مختلفا cepat sekali, saya menemukan juga yang lambat ألوانها sekali menemukan juga. ومن Nah itu الجبال kalau saya جدد itu juga tidak بيض menyadari. Jadi kembali kepada وحمر ukuran yang normal. مختلف Terima kasih ya ألوانها Pak Judian, وغرابي itu kira-kira yang saya sampaikan. Kemudian ada سود lagi yang mau ditanyakan. ومن Saya bilang, الناس iya. والدواب والأنعام مختلف ألوانه الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.